Orang mengatakan kesuksesan itu diletakkan pada pangkat yang tinggi. Ukurannya pangkat tinggi. Sehingga kalau ketemu, "Wih, apa kabar kawan kita si Anu dulu?" Wah, udah sukses dia. Sekarang sudah jadi menteri. Wah, orang kesayangan presiden. Atau bahkan jadi presiden sekalian. Adakah Allah letakkan kejayaan atau kesuksesan itu pada pangkat yang tinggi? Tidak. Kalau tinggi-tinggian pangkat, paling tinggi pangkat Fir'aun. Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Tidak ada satu rakyatnya berani ngelawan Fir'aun. Disuruh sujud, sujud semua. Fasjudu liya, sujud semua sama aku. Sujud satu Mesir, sujud semua. Di tengah-tengah umatnya, rakyatnya sujud tuh dia menjerit, "Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi." Satu kitab tafsir menuliskan, waktu dia bilang, "Akulah Tuhanmu maha tinggi." Iblis sampai kaget. Kata Iblis, "Gila kamu," kata Iblis. "Saya aja Iblis gak berani ngaku Tuhan. Memang kamu lebih iblis dari saya," kata Iblis. Iblis saja manggil Tuhan, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku." Cuman dia membangkang. Dilawannya Tuhan, tapi dia tetap mengakui dia Tuhan. Allah itu Tuhannya. "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, fanzirni, tangguhkan kematianku, hatta yauma yub'atsun, sampai hari kiamat." Dia panggil ya Rabbi. Tapi dia nggak mau tunduk dengan perintah Allah. Sombong, gengsi, sujud ta'zim kepada Nabi Adam. Gengsi. Sebab dia penghulu malaikat, dia lebih senior, dan dia bilang, "Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin." Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan Nabi Adam dari tanah. Aku lebih baik. Ngapain aku sujud hormat? Ini sujudnya sujud hormat. Bukan sujud lit ta'abbud, bukan sujud menyembah. Kalau sujud menyembah, tidak mungkin Allah menyuruh malaikat sujud menyembah Nabi Adam. Kafirlah semua, musyrik. Sujudnya sujud hormat, lit ta'zim. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis nggak mau. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah dia kafir. Kelompok orang kafir, kelompok bangsa yang kafir. Nah, saudara-saudara yang mulia, ini perlu diluruskan juga nih. Sujud ta'zim ini. Sekitar 5 tahun yang lalu ada itu beredar tuh. Ditanya kepada saya oleh kawan-kawan dari pers. Di Jawa Tengah ada sekolah mengharamkan hormat bendera. Dan saya dengar langsung itu di berita itu, dia bilang, "Kami di sini haram hormat bendera, syirik." Waduh, hormat bendera kok syirik? Yang syirik itu menyembah bendera. Benderahu akbar, itu baru syirik. Kalau ta'zim hormat, sahabat Nabi membela bendera Rasulullah itu sampai putus-putus badannya. Kita lihat kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Pegang bendera perang Rasulullah. Datang musuh, dibacok tangannya, putus. Pindah sebelah kiri. Tangan kanan sudah putus. Datang musuh lagi, dibacok tangan kirinya, putus. Dipeluk bendera itu dengan dadanya dan berdarah-darah tangannya sebatas siku yang putus itu. Namun bendera tidak dilepas. Datang musuh lagi, dibacok pinggangnya, putus 2. Beliau terjatuh ke bumi, bendera disambar oleh sahabat yang lain. Itu bukan dihukumkan syirik karena tidak menyembah bendera. Begitu juga Nabi Adam. Seluruh malaikat sujud, tapi sujudnya li ta'zim, hormat saja, bukan sujud menyembah. La ilaha illallah, la ma'bud illallah, nggak boleh menyembah selain Allah. Begitu juga saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Waktu Nabi Yusuf jadi menteri, saudara-saudaranya datang minta makanan dari Mesir, dari Palestina ke Mesir. Tahu Nabi Yusuf nih saudara-saudaranya yang membuang dia ke sumur. Singkat cerita, suruh bawa bapaknya, bawa bapak dan ibumu. Ini ibu tiri, karena ibu Nabi Yusuf Rahil namanya, sudah wafat. Saudara kandung Rahil, kakaknya Rahil, itu ibu tiri. Dua-duanya dinikahi oleh Nabi Yakub. Ya, boleh dulu kakak beradik dinikahi sekaligus, zaman dulu boleh. Zaman Rasulullah nggak boleh lagi. Nah, jadi bawa ibumu bapakmu sini, dipikul lah, dibawa dari Mesir.
dari Palestina ke Mesir. Nabi Yakub dengan istrinya, ibu tirinya Nabi Yusuf. Ibu kandung Nabi Yusuf namanya Rahil. Orang Yahudi menyebutnya Rachel. Kalau ada perempuan Rachel itu wanita tercantik zaman itu. Ibunya Nabi Yusuf itu alaihissalam. Nah begitu datang ini bapaknya Nabi Yakub, buta, tapi dikasih jubah sama Nabi Yusuf nih. Ini jubah saya, kasih sama bapakmu. Nabi Yakub cium. Aku seperti mencium bau Yusuf. Itu keramatnya Nabi Yakub tuh. Seperti ku cium bau Yusuf. Kasih ini ada jubah dari menteri, diletakkan ke wajahnya. Sembuh butanya, langsung melihat lagi. Nangis Nabi Yakub, tahu itu jubah anaknya. Aku lihat Nabi Yusuf. Aku lihat Nabi Yusuf, aku ingat Nabi Yusuf, aku cium bau Yusuf. Itu it reminds me of, kata orang Inggris. Sekedar mengingatkan aja. Sama dengan kita ke kubur Nabi lah. Lihat kuburan Nabi langsung, ya Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah kita lihat langsung, bukan. Kubur itu mengingatkan kita kepada Rasulullah. Kita lihat serban Nabi, nangis gitu, ya Rasulullah. Ini serban bukan Rasul. Kita juga tahu. Tapi serban Rasulullah itu mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah itu. Jangan bilang musyrik itu. Begitu datang bapaknya, Nabi Yusuf langsung turun dari singgasana. Bapaknya dinaikkan ke singgasana, ibu tirinya dinaikkan ke singgasana. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Maka dinaikkanlah oleh Nabi Yusuf bapak dan ibu tirinya ke atas mimbar, ke atas arasy, ke atas singgasana. Nabi Yusufnya malah turun ke bawah. Langsung tahu saudara-saudaranya itu, berarti ini Yusuf alaihissalam. Kharru lahu sujada, sujud ke kaki Nabi Yusuf, saudara-saudaranya yang membuang dia waktu kecil itu, yang membuang ke sumur. Syirikkah saudara-saudara Nabi Yusuf itu sujud ke kaki Nabi Yusuf? Tidak. Sujudnya ta'zim. Nabi Yusuf sama Nabi Yakub diam aja. Kalau syirik pasti di stop. Jangan syirik. Kalau mereka diam saja berarti boleh. Itu ditulis di Quran surah Yusuf ayat 100. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu sujud ke kaki Nabi Yusuf, tapi ta'zim. Bukan ta'abbud, bukan menyembah. Orang Jawa pun sampai sekarang masih sujud di kaki bapak ibunya, namanya sungkem. Kenapa Wali Songo membiarkan? Karena itu tidak syirik, itu ta'zim. Saya ingat tuh waktu anak Mbak Tutut kawin, saya diundang. Habis siraman itu dicuci kaki bapaknya itu, sama ibunya, sama Pak Harto. Sujud, dicium kakinya itu. Kalau nyium kaki pasti sujud, masa berdiri nyium kaki? Nggak nyampe dong. Sujud. Itu ada dinyanyiin itu. Ada nyanyinya. Ada syairnya. Rama kula nyuwun ngapura. Nangis semua. Syirik? Enggak, kalau syirik. Syirik itu kalau menyembah. Itu takzim saja. Ini penting ini. Pembahasan ini penting. Jangan keburu menyerang orang syirik. Boleh dilihat di Quran. Surah Al-Baqarah, tadi malaikat sujud sama Nabi Adam. Surah Yusuf, ayat 100, saudara-saudara Nabi Yusuf sujud. Wali Songo nggak bodoh. Hafal Quran juga, hafal ribuan hadis. Membiarkan malah dibuat adat Jawa. Supaya orang Jawa jangan durhaka sama bapak ibunya. Ini karena udah nggak mau belajar agama, bapak ibunya diseken aja sama dia. Selamat Hari Raya Bapak. Selamat Hari Raya Ibu. Macam orang Inggris aja dia. Padahal namanya bejo. Nah, kesuksesan tidaklah berada pada pangkat yang tinggi. Kalau pangkat yang tinggi sukses, Fir'aun paling sukses. Ternyata dia hina dunia dan akhirat. Buktinya dia hina di dunia, nggak ada satu orang pun mau dipanggil Fir'aun. Makanya Allah tegaskan di dalam Quran tadi yang saya baca surah Al-Ahzab, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Telah menang dengan kemenangan yang besar. Telah berjaya dengan kejayaan yang abadi. Wah, itu kata orang Malaysia begitu, kata orang Melayu.